Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabil Fajri Nur Hakim dengan NPM 2313365 dari kelas Antropologi Hukum E. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang antropologi fisik. Yang pertama, apa itu antropologi? Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos, yang berarti manusia, dan logos, yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, antropologi secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh dan komprehensif. Antropologi mengkaji manusia tidak hanya dari satu sudut pandang, melainkan dari berbagai aspek sekaligus, mulai dari aspek biologis, sosial budaya, hingga sejarah perkembangan manusia dari masa ke masa. Ilmu ini berusaha memahami mengapa manusia di berbagai penjuru dunia memiliki perbedaan maupun persamaan dalam hal fisik, perilaku, dan kebudayaan mereka. Selanjutnya, apa itu antropologi fisik? Antropologi fisik yang juga dikenal sebagai antropologi biologi adalah cabang antropologi yang secara khusus mempelajari manusia sebagai makhluk biologis. Cabang ilmu ini berfokus pada kajian tentang asal-usul dan evolusi manusia, variasi biologis antar kelompok manusia, serta adaptasi fisik manusia terhadap lingkungannya. Antropologi fisik berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai bagaimana manusia berevolusi dari bentuk-bentuk kehidupan sebelumnya, serta mengapa terdapat perbedaan ciri-ciri fisik pada manusia di berbagai wilayah dunia. Para ahli antropologi fisik menggunakan metode ilmiah seperti pengukuran tubuh, analisis DNA, dan studi fosil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu yang ketiga, ada manfaat mempelajari antropologi. Yang pertama, kita memahami dan mampu menerapkan konsep serta teori di bidang antropologi fisik, lalu memiliki kemampuan untuk melakukan pengukuran tubuh terhadap tubuh manusia. Lalu yang ketiga, memahami dan mampu menerapkan teknik-teknik antropologi dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, cabang-cabang antropologi. Antropologi sebagai ilmu yang luas terbagi menjadi beberapa cabang utama yang saling melengkapi. Yang pertama, ada antropologi fisik atau biologi, adalah cabang yang mempelajari aspek biologis manusia termasuk evolusi genetika dan variasi fisik antar ras. Yang kedua, antropologi budaya merupakan cabang yang mengkaji sistem kebudayaan manusia termasuk adat istiadat, kepercayaan, nilai-nilai, dan cara hidup berbagai masyarakat di dunia. Lalu yang ketiga, antropologi linguistik adalah cabang yang mempelajari bahasa manusia sebagai bagian dari kebudayaan, termasuk bagaimana mempelajari bahasa manusia sebagai bagian dari kebudayaan, termasuk bagaimana bahasa mempengaruhi cara pandang dan perilaku suatu kelompok masyarakat. Lalu yang keempat, arkeologi merupakan cabang yang mempelajari kehidupan manusia masa lampau melalui peninggalan-peninggalan budaya seperti artefak, bangunan, dan sisa-sisa biologis yang ditemukan di situs-situs kuno. Lalu selanjutnya, ruang lingkup antropologi fisik. Ruang lingkup antropologi fisik mencakup berbagai bidang kajian yang luas dan beragam. Paleoantropologi adalah bidang yang mempelajari asal-usul dan evolusi manusia melalui analisis fosil-fosil manusia purba yang ditemukan di berbagai belahan dunia. Primatologi merupakan kajian tentang primata non-manusia seperti kera dan monyet yang dilakukan untuk memahami keterkaitan evolusioner antara manusia dan kerabat terdekatnya. Osteologi adalah ilmu yang mempelajari tulang manusia digunakan untuk menentukan usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan individu dari sisa-sisa rangkanya. Genetika populasi mengkaji variasi genetik di antara kelompok-kelompok manusia untuk memahami pola migrasi
pencampuran ras, dan adaptasi biologis. Antropologi forensik merupakan penerapan ilmu antropologi fisik dalam konteks hukum seperti mengidentifikasi korban kejahatan atau bencana dari sisa-sisa tulang belulang. Lalu yang kelima, unsur-unsur antropologi fisik. Antropologi fisik memiliki beberapa unsur kajian utama yang menjadi landasan ilmu ini. Morfologi adalah unsur yang mempelajari bentuk dan struktur tubuh manusia secara keseluruhan, termasuk proporsi tubuh, bentuk wajah, dan karakteristik fisik lainnya yang dapat diamati secara langsung. Osteologi merupakan unsur yang berfokus pada studi tentang tulang, mencakup bentuk, ukuran, dan kondisi tulang sebagai cerminan kesehatan dan riwayat hidup seseorang. Genetika adalah unsur yang mengkaji pewarisan sifat biologis dari generasi ke generasi melalui gen, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan keragaman fisik antar manusia. Ekologi manusia merupakan unsur yang mempelajari bagaimana lingkungan fisik mempengaruhi bentuk tubuh dan kemampuan biologis manusia, seperti bagaimana masyarakat yang hidup di dataran tinggi beradaptasi terhadap kadar oksigen yang rendah. Pertumbuhan dan perkembangan adalah unsur yang mengkaji proses biologis pertumbuhan tubuh manusia sejak lahir hingga dewasa, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu selanjutnya, ciri-ciri antropologi fisik. Antropologi fisik memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari ilmu-ilmu lain. Pertama, antropologi fisik bersifat ilmiah dan empiris. Artinya, setiap kajian didasarkan pada data yang dapat diukur, diamati, dan diverifikasi secara objektif melalui metode ilmiah yang ketat. Kedua, antropologi fisik bersifat komparatif, yaitu selalu membandingkan ciri-ciri biologis antara kelompok manusia dan berbagai wilayah dan periode waktu yang berbeda untuk menemukan pola-pola umum. Lalu yang ketiga, ilmu ini bersifat holistik karena tidak hanya memiliki satu aspek fisik saja, melainkan mengaitkan aspek biologis dengan aspek lingkungan, evolusi, dan budaya secara bersamaan. Yang keempat, antropologi fisik bersifat diakronik, yaitu mengkaji perubahan fisik manusia sepanjang sejarah evolusinya, bukan hanya kondisi manusia saat ini saja. Kelima, ilmu ini menggunakan pendekatan lintas disiplin yang memadukan metode dan biologi, kedokteran, geologi, dan ilmu-ilmu lainnya untuk menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap. Lalu selanjutnya, contoh fisik dalam kajian antropologi. Beberapa contoh nyata penerapan antropologi fisik dapat ditemukan dalam penelitian ilmiah maupun kehidupan sehari-hari. Penemuan fosil Homo erectus di Sangiran, Jawa Tengah membuktikan bahwa manusia purba telah menghuni wilayah Indonesia sejak jutaan tahun yang lalu. Perbedaan warna kulit antara kelompok manusia merupakan contoh adaptasi biologis terhadap intensitas sinar matahari di masing-masing wilayah. Selain itu, identifikasi korban melalui analisis tulang dalam kasus forensik juga menjadi penerapan praktis antropologi fisik yang sangat penting. Terakhir, masyarakat Bajau di Sulawesi yang memiliki kapasitas paru-paru lebih besar akibat adaptasi menyelam merupakan bukti nyata bagaimana lingkungan membentuk fisik manusia secara biologis. Kesimpulannya, antropologi fisik atau sering disebut antropologi biologis merupakan cabang ilmu antropologi yang mempelajari manusia dari sisi biologis, termasuk asal-usul evolusi, variasi fisik, serta hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana manusia berkembang secara fisik dari masa ke masa melalui proses evolusi. Ilmu ini menekankan bahwa manusia adalah bagian dari proses evolusi yang panjang, yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, genetik, dan adaptasi. Oleh karena itu, antropologi fisik juga memanfaatkan berbagai metode ilmiah seperti analisis fosil, perbandingan anatomi, dan studi genetika untuk
merekonstruksi sejarah perkembangan manusia, cabang ini juga memiliki peran penting dalam bidang forensik, kesehatan, dan penelitian populasi. Dengan demikian, antropologi fisik memberikan pemahaman bahwa keberagaman manusia adalah sesuatu yang alamiah dan ilmiah, serta menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari nenek moyang yang sama, sehingga penting untuk menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan kemanusiaan. Baik, sekian presentasi antropologi fisik ini dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.